Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Syifa Deliana dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas A dengan NIM P20630121018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai pembuatan visualisasi data di Google Data Studio. Sebelum membuat visualisasi datanya, kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya akan membuat datanya terlebih dahulu dalam bentuk Excel, kemudian nantinya akan di-upload dan diubah menjadi spreadsheet. Di sini saya akan membuat daftar stok barang. Saya membutuhkan 3 sheet. Sheet yang pertama yaitu untuk daftar obat. Sheet yang kedua yaitu untuk obat masuk. Sheet yang ketiga yaitu untuk obat keluar. Selanjutnya, saya akan membuat tabel di sheet daftar obat. Kasih judul terlebih dahulu. Nah, tabelnya itu terdiri dari kolom kode obat, lalu nama obat, golongan obat, stok awal, obat masuk, obat keluar, dan stok akhir. Nah, setelah itu kita buat tabel secara otomatis dengan cara blok sesuai keinginan kita sampai kolom B. Kemudian di sini kita langsung klik insert table, lalu nanti akan muncul klik table. Langsung saja centang my table has header, kemudian klik OK. Nah, di sini saya akan membuat judul ini menjadi di tengah dengan cara di blok, lalu klik merge and center. Kemudian di sini saya akan mengisi setiap kolomnya itu dengan data-data. Contohnya seperti kode obatnya saya isi DSD H01. Kemudian agar mempermudah, kita copy saja. Saya akan membuat 10 nama obat. Kita copy, tarik, kemudian lepaskan. Nah, di nama obatnya kita isi dengan amlodipin, amobarbital, amoxicillin, ampicillin, captopril, diazepam, ibuprofen di sini Neuravion, paracetamol, kemudian Rinabetic. Nah, ini kan ada yang tidak sesuai aja, maka kita dapat mengeditnya dengan cara klik ini, tanda panah yang ke bawah, lalu klik sort A to Z. Nah, sudah berubah sesuai dengan abjad. Lalu kita isi kolom selanjutnya. Amlodipin merupakan golongan obat keras. Amobarbital sampai ibuprofen ini merupakan obat keras. Jadi, kita dapat salin saja agar mudah. Untuk Neurobion itu obat bebas. Paracetamol obat bebas juga. Dan Rinabetic itu obat keras. Untuk stok awalnya kita misalkan saja. Di sini saya akan misalkan 600 stok awalnya. Semua saya misalkan 600. Kita copy saja. Untuk obat masuk, obat keluar, dan stok akhir, nanti di akhir saya akan mengerjakannya menggunakan rumus. Tahap yang kedua yaitu sekarang saya akan membuat tabel di sheet obat masuk. Pertama, klik judulnya terlebih dahulu, buat judul. Kemudian buat tabelnya terdiri dari kolom tanggal, kode obat, nama obat, dan jumlah masuk. Lalu kita buat tabel secara otomatis dengan cara memblok, klik insert, klik table, dan centang my table has header. Klik OK. Untuk ini klik merge and center. Lakukan hal yang sama pada sheet obat keluar. Kolomnya terdiri dari ada tanggal, kode obat,
dan jumlah keluar. Blok, kemudian klik insert, klik table, centang my table hesida, lalu klik OK. Setelah itu, kita akan mengisi nama obatnya sesuai dengan daftar obat menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Klik 2 kali, lookup value-nya itu ada di kode obat, titik 2, table array-nya atau table bantunya itu ada di daftar obat, kita blok kode obat dan nama obatnya, kemudian titik 2, dan index number-nya itu ada di 2, karena kita akan memunculkan kolom yang kedua, yaitu nama obat. Kemudian titik 2, klik false, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini masih error karena kode obatnya itu belum terisi. Coba kita isi kode obatnya. Nah, maka nama obatnya akan muncul sesuai dengan kode obat yang kita ketikkan. Di sini saya akan copy saja agar mudah mempersingkat waktu. Kemudian lepas, maka nama obat akan muncul secara otomatis. Untuk jumlah masuknya, kita misalkan saja. Misalkan pada tanggal 16 Desember, misalkan pada tanggal 16 Desember 2021, amlodipin jumlah masuknya itu sebanyak 34, amobarbital sebanyak 24, amoxicillin sebanyak 12, ampicillin sebanyak 16, captopril itu sebanyak 32, diazepam sebanyak 24, neurobion sebanyak 28, ibuprofen sebanyak 15, paracetamol sebanyak 50, dan penabetik sebanyak 25 di hari dan tanggal yang bersamaan. Nah, untuk format tanggal ini bisa kita rubah dengan cara klik kanan, lalu klik format cell, kemudian klik date. Nah, kita bisa pilih mau format yang mana. Saya akan memilih format yang ini, kemudian klik OK. Nah, akan otomatis berubah. Saya akan copy saja dengan tanggal yang sama. Kita klik autofill option, lalu klik copy cell, maka akan muncul tanggal yang sama. Kemudian kita ke sheet yang obat keluar, lakukan hal yang sama seperti di obat masuk. Untuk memunculkan nama obatnya, kita menggunakan rumus VLOOKUP bersama dengan VLOOKUP. Kita klik 2 kali, lalu lookup value-nya itu di kode obat, titik 2, table array-nya atau table bantunya itu ada di daftar obat, kode obat dan nama obat kita blok, kemudian titik 2, dan untuk index number-nya itu 2, kemudian titik 2, dan klik false. Klik false. Klik false. Lalu tutup kurung, enter. Masih error karena belum terisi kode obatnya, coba kita isi. Kemudian enter. Nah, kode nama obatnya akan terisi sesuai dengan kode obat yang kita ketikkan. Saya akan salin saja. Nah, untuk tanggalnya lakukan hal yang sama seperti mengisi obat masuk tadi. Tanggalnya misalnya pada tanggal 17 Desember 2021. Kita ganti dulu formatnya, format tanggalnya. Saya memilih format tanggal yang ini, kemudian klik OK. Misalnya pada tanggal 17 Desember, jumlah keluar obat amlodipin sebanyak 12, amobarbital sebanyak 15, amoxicillin sebanyak 23, ampicillin sebanyak 34, captopril sebanyak 15, diazepam sebanyak 18, neurobion sebanyak 14, ibuprofen sebanyak 11, paracetamol sebanyak 45, dan penabetik sebanyak 23. Tanggalnya saya akan copy saja dengan format tanggal yang berbeda. Selanjutnya, kita akan mengisi obat masuk menggunakan rumus SUMIF. Sama dengan SUMIF, klik 2 kali, ranknya itu ada di obat masuk, kita blok kodenya. Titik 2, kriterianya itu kode obat di sheet daftar obat. Titik 2, dan summary-nya itu ada di obat masuk, yaitu jumlah masuk. Kemudian enter.
Nah, secara otomatis obat masuknya itu akan terisi sesuai dengan jumlah masuk yang ada di sheet obat masuk. Lakukan hal yang sama pada kolom obat keluar. Sum if ranknya itu ada di obat keluar, kodenya kita blok, titik koma, kriterianya di daftar obat, kodenya kita blok, titik koma, dan samanya itu ada di obat keluar, jumlah keluarnya yang kita blok. Kemudian klik enter. Kemudian kita akan mengisi stok akhirnya dengan cara rumus yang lebih sederhana, yaitu sama dengan kita klik stok awal, ditambah obat masuk, lalu kurangi obat keluar, kemudian enter. Nah, stok akhirnya akan terisi sesuai perintah rumusnya ini. Agar lebih rapi, kita blok kolomnya, lalu klik center. Dan saya akan mengubah warnanya, kita akan mengubah warnanya dengan cara klik desain, lalu pilih warna sesuai keinginan kita. Saya akan mewarnai judulnya. Lakukan hal yang sama pada sheet obat masuk dan obat keluar. Rapihkan. Rapihkan. Sesuaikan lebar kolomnya. Kemudian desain. Desainnya warna ini. Lakukan hal yang sama pada sheet obat keluar. Kita rapihkan dengan cara memblok, kemudian klik center. Kemudian rapihkan lebarnya. Dan saya akan ganti warnanya dengan warna hijau. Kemudian akan mewarnai judulnya dengan warna hijau muda. Nah, setelah selesai semua, lalu kita save filenya dan kasih nama filenya. Kemudian klik save. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita akan mengupload ke Google Drive, lalu nanti bentuknya itu akan diubah menjadi spreadsheet. Selanjutnya kita upload file tadi yang telah dibuat ke Google Drive dengan cara kita cari di alamatnya di Google Drive saya. Kemudian klik. Kemudian klik icon plus ini. Lalu klik upload file. Dan pilih file yang akan di-upload. Nah, ini sedang proses penguploadan. Kemudian kita buka. Maka tampilannya akan seperti ini. Dokumen ini masih dalam bentuk Excel. Nah, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk spreadsheet dengan cara klik file, lalu klik simpan sebagai Google Spreadsheet. Nah, kemudian cara membedakan dokumen ini sudah spreadsheet atau belum, yaitu kita lihat kalau misalnya dokumen dalam bentuk Excel, nah di sininya itu masih ada tanda XLSX. Kalau dalam bentuk spreadsheet sudah tidak ada tanda XLSX-nya. Nah, selanjutnya kita validasi datanya agar data tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan nantinya. Caranya itu dengan cara kita blok sampai bawah, kemudian di copy, klik data, lalu pilih validasi data. Untuk kriterianya kita pilih daftar item, kemudian di paste, lalu setiap belakangnya itu ditambahkan koma. Klik simpan. Lakukan hal yang sama pada setiap kolom. Stok akhir juga kita validasi dengan cara copy, klik data, pilih validasi data, kriterianya daftar item, kemudian kita tambahkan koma di belakangnya, lalu klik simpan.
Selanjutnya kita validasi data di sheet obat yang masuk. Nah, untuk tanggal ada sedikit perbedaan. Kita blok dulu, kemudian hapus dulu, lalu klik data, pilih validasi data, kriterianya itu pilih yang tanggal, kemudian simpan. Nah, kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Kita klik sesuai keinginan. Kita copy saja. Lalu untuk kode obat, kita validasi dengan cara seperti sebelumnya. Copy, kita klik data, klik validasi, data item, lalu tambahkan, kemudian tambahkan koma di belakangnya. Klik simpan. Nama obat pun sama. Klik data, klik validasi, kriterianya daftar item, kemudian masukkan datanya, tambahkan koma. Simpan. Jumlah masuknya kita copy, klik data, klik validasi data, kriteria pilih daftar item, kemudian tambahkan koma, klik simpan. Selanjutnya di sheet obat keluar, kita lakukan cara yang sama. Dari rentangnya kita pilih tanggal, lalu klik simpan. Kita pilih tanggal ini. Kita copy secara otomatis. Kemudian validasi data kode itu copy, lalu klik data, klik validasi, kriterianya daftar item, kemudian tambahkan koma di belakang datanya, klik simpan. Dan di nama obat lakukan hal yang sama. Kita copy, klik data, klik validasi data, kriterianya daftar item, tambahkan datanya, kemudian tambahkan koma di belakangnya, klik simpan. Untuk jumlah keluar, kita copy, klik data, pilih validasi, kriterianya daftar item, tambahkan datanya, tambahkan koma di belakangnya. Lalu simpan. Nah, setelah semuanya divalidasi, kemudian kita lanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu pembuatan visualisasi data. Nah, dokumen ini sudah otomatis tersimpan di dalam spreadsheet. Untuk pembuatan visualisasi datanya, kita harus masuk ke halaman Google Data Studio. Kita cari di sini Google Data Studio. Data Studio, kemudian klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik laporan kosong. Nah, ini kita dapat menambahkan dokumen dalam bentuk apa saja. Contohnya ada dalam bentuk Google Analytics, Google Ads, Google Spreadsheet, BigQuery, upload file, cloud, dan masih banyak lagi. Pada kali ini saya akan menggunakan dokumen dari Google Spreadsheet yang tadi telah dibuat. Kemudian pilih dokumennya, lalu klik daftar obat, dan isi rentang opsionalnya atau data yang akan dimasukkannya. Data yang akan dibuat visualisasi itu A3 sampai G13. A3 sampai G13. A3.2 G13. Kemudian klik tunggu. Lalu klik lagi tambahkan ke laporan. Nah, tampilan utamanya nanti akan seperti ini. Akan muncul tabel, namun sekarang saya akan membuat judulnya terlebih dahulu, jadi tabel ini saya akan hapus. Judulnya, cara membuat judul, kita klik text, kemudian ketik judulnya apa, dashboard penjualan obat. Kita upload, kita edit gaya-gayanya, ukurannya saya akan 28, lalu hurufnya saya pilih OleoScript, kemudian ditengahkan, di bold, underline, tidak. Kemudian latar belakangnya coba kita pilih
latar belakangnya saya akan memilih warna abu, kemudian nah sebelumnya kita bisa memilih tema dan tata letaknya. Di sini banyak temanya. Ini saya akan memilih temanya yang ini. Oke. Untuk tata letaknya bisa diedit juga. Kemudian saya akan menambahkan logo atau gambar itu dengan cara klik gambar. Nantinya akan langsung ke file atau dokumen. Kita nanti pilih gambar yang akan di-uploadnya. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Kemudian kita sesuaikan. Oke. Nah, sudah ini saya akan tambahkan diagram ini total. Saya akan membuat total dari data stok awal. Kita masukkan stok awal ke metrik. Nah, kemudian akan seperti ini. Kita edit gayanya. Saya mau. Lalu kita ketengahkan. Latar belakangnya saya akan samakan saja seperti judulnya. Ini sedikit berbeda ya. Kemudian warnanya ini sudah benar. Kemudian saya akan copy, saya akan membuat total dari data stok akhir, obat keluar, dan obat masuk. Di sini berarti kita ganti dengan obat masuk saja terlebih dahulu. Kemudian nanti ini jumlah obat masuknya 260 sesuai dengan tabel yang tadi kita masukkan. Kita salin saja. Namun saya mengubahnya ini menjadi obat keluar, data obat keluar yang dimasukkannya. Oke, kita samakan, rapihkan. Nah, untuk di pinggir sini saya akan tambahkan data dari stok akhir. Jumlah stok akhir. Nah, selain ini saya akan tambahkan kontrol menu drop-down. Di sini saya datanya itu yang dimasukkan nama obatnya terlebih dahulu. Kita edit gaya-gayanya. Ukuran teksnya saya coba 30. Kegedean 24 saja. Saya akan coba 24. Untuk labelnya saya pilih yang ini. Lalu saya akan merubah backgroundnya dengan warna abu, dan pinggirannya saya akan tambahkan putus-putus dengan warna putih. Nah, untuk ininya saya akan klik warna putih, jadi nanti akan seperti ini. Nah, di sini daftar obatnya itu tidak sesuai abjad. Kalau misalnya ingin sesuai abjad, kita dapat mengeditnya dengan cara klik data, kemudian metriknya diganti menjadi dimensi, lalu klik menaik. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah sesuai dengan abjad urutannya. Kemudian saya akan menambahkan kode obat dengan menu drop down. Saya akan menambahkan menu obat.
berlanjut. Untuk datanya kita pilih kode obat yang dimasukkannya. Ini sudah sesuai abjad. Untuk metriknya ini obat masuk. Coba untuk metriknya kita kode saja. Untuk metriknya yaitu stok awal saja. Untuk kode obatnya nama obat saja, di metriknya nama obat saja. Kemudian saya akan membuat drop down dari golongan obatnya. Tambahkan jadi golongan obat, kita ganti jadi golongan obat. Obat masuk, obat bebas. Di nama obat saja, metriknya jadi nama obat saja. Obat bebas kali 2, obat keras kali 8. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan diagram. Dengan cara klik tambahkan diagram, lalu nanti akan ada pilihannya. Saya pilih diagram garis. Ya. Untuk datanya, saya akan masukkan obat masuk dan obat keluar. Obat masuk dan obat keluar. Untuk dimensinya, saya ganti menjadi nama obat. Nah, kemudian tinggal edit saja. Saya centang, tampilkan label data, dan tampilkan titiknya. Kumulatif menjadi kayak gini. Warnanya akan saya ubah menjadi warna oranye. Tampilkan titiknya dan tampilkan label datanya. Ini akan saya ubah menjadi warna kuning. Kemudian untuk isinya saya akan pilih warna ini, dan untuk warna garisnya akan pilih warna putih. Latar belakang diagramnya saya pilih warna abu tua. Latar belakang ini saya pilih abu yang cukup muda. Ini hurufnya akan saya ganti warna putih saja. Saya akan pilih warna C. Nah, sudah. Selanjutnya saya akan membuat tabel atau diagram batang dengan cara di copy diagram garis ini, diagram ini di copy, lalu kita sesuaikan tempatnya. Nah, lalu kita edit. Untuk datanya kita ubah menjadi stok awal dan stok akhir. Nah, ini obat keluarnya kita exitkan saja. Untuk dimensinya tetap nama obat. Namun saya akan edit menjadi diagram batang. Kita klik diagram batang. Lalu warnanya akan saya ubah menjadi warna hijau. Rangkaian yang keduanya juga saya akan ubah menjadi diagram batang. Warnanya akan saya ubah menjadi warna biru. Kemudian untuk isinya akan saya ubah menjadi warna oranye. Dan legendanya akan saya ubah mencoba memakai warna ungu. Nah, setelah itu saya akan mengubah warnanya sesuai dengan diagram ini. Stok awal itu
memakai warna hijau, maka saya akan mengubah warnanya menjadi warna hijau. Nah, sudah. Untuk stok akhir warnanya menjadi warna biru, diubah menjadi warna biru labelnya. Nah, untuk obat masuk diubah menjadi warna kuning. Untuk obat keluar diubah menjadi warna oranye. Nah, setelah selesai, saya akan menambahkan lagi diagram lingkaran. Di sini ada pilihannya. Saya memilih diagram lingkaran, klik, kemudian tempatkan. Sesuaikan. Kita sesuaikan saja. Kecil. Nah, ini diagram batang ini hanya sampai ammo barbital. Ini masih ada, pinggirnya itu masih ada. Ini aja, kemudian kita tempatkan lagi, sesuaikan. Sudah. Kita ukurannya kita kecilkan. Lalu saya akan mengedit diagram lingkarannya. Untuk datanya saya akan masukkan nama obat. Untuk dimensinya saya akan masukkan nama obat. Dan untuk metriknya coba saya masukkan stok awal. Untuk dimetrinya saya masukkan stok awalnya saja. Kemudian saya akan mengedit gayanya. Untuk gayanya, nah ini bisa diubah sesuai dengan keinginan, mau diagram lingkarannya mau full atau misalnya di tengahnya itu ada bolongnya. Saya memilih full. Untuk label, nah saya akan pilih latar belakangnya itu warna abu muda. Kemudian bagian D-nya menjadi warna oranye. Dan itu jenis hurufnya itu saya akan memilih huruf ini. Lalu saya akan mengedit tulisannya. Labelnya saya akan coba warna kuning. Untuk labelnya saya akan coba warna putih saja. Oke, sudah selesai. Kemudian ini masih ada ruangan, akan saya tambahkan tabel dengan cara klik tambahkan diagram. Nah, di sini banyak macam-macamnya, ada tabel, ada kartu skor, ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan masih banyak. Saya akan pilih tabel, letakkan di sini. Kemudian untuk dimensinya nama obat, lalu untuk metriknya saya akan masukkan data obat masuk, obat keluar, dan stok awal. Untuk metriknya saya akan masukkan obat masuk, tambahkan obat masuk, lalu obat keluar, obat masuk, obat keluar, stok awal, dan stok akhir. Obat masuk, obat keluar, lalu stok akhir. Akan saya tambahkan juga stok awalnya. Stok awal, obat masuk, obat keluar, lalu stok akhirnya. Kita dapat mengeditnya, ini terlalu lebar. Stok awal, obat masuk, dan stok akhir. Kemudian saya akan mengedit gayanya. Ukurannya akan saya tambahkan menjadi 18.
Lalu warna hurufnya itu saya akan pilih warna kuning untuk headernya. Kemudian warna table saya akan pilih warna abu muda. Kemudian table yang ini goodluck. Saya akan ganti, tidak akan menjadi warna kuning, tapi menjadi warna orange saja. Saya akan pilih warna orange. Kemudian untuk label tabelnya saya akan warna ungu, coba warna ungu. Ukuran hurufnya itu coba 14. Nah, yang ini menjadi 16. Oke, saya ganti menjadi 16. Kemudian dimensinya saya akan klik tengah agar tabelnya itu rapi. Nah, untuk latar belakang dan batasnya kita coba menggunakan warna abu ini. Dimensi sudah, latar belakangnya sudah. Nah, sudah. Ini sudah selesai. Saya akan coba melihat tampilannya, klik lihat atau view. Nah, nanti tampilan itu akan seperti ini. Kita coba misalnya klik nama obat. Saya mau lihat obat amlodipin. Nah, obat amlodipin itu stok awalnya 600. Nah, ada obat masuknya itu 34 dan obat yang keluar atau obat yang terjualnya itu sebanyak 12. Jadi stok akhirnya itu menjadi 622. Karena 600 ditambah 34. Kemudian dikurangi 12, hasilnya menjadi 622. Nah, ini untuk tabelnya. Diagramnya seperti ini. Untuk kode obatnya berarti amlodipin itu kode obat DSD A01 dan golongan obatnya berarti obat keras. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau lihat semuanya berarti kita klik semua, centang. Nah, kalau untuk keseluruhannya itu stok awalnya ada 6.000 dan obat masuk keseluruhan itu ada 260 dan obat yang keluarnya 210. Lalu stok akhirnya itu menjadi 6.050. Seperti itu. Kita dapat mengeditnya kembali kalau misalnya ada yang kurang. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan data, kita tinggal klik tambahkan data, lalu nanti klik Google Spreadsheet, seperti menambahkan dokumen di awal tadi. Caranya seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mengganti judulnya. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu kasih judul sesuai keinginan. Ujian praktikum komputer terapan. Nah, salah satu tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian praktikum mata kuliah komputer terapan di Politeknik Kemenkes Tasikmalaya. Setelah semuanya selesai, kemudian linknya dapat kita bagikan, linknya dapat kita salin dengan cara klik bagikan. Kemudian kita juga dapat mengedit siapa saja yang dapat melihat dan dapat mengedit visualisasi data ini. Saya pilih ini, siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Kemudian klik salin, lalu klik simpan, tadi saya sudah sebelumnya. Kemudian tutup. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tampilannya, bagaimana tampilan akhirnya dengan cara klik view atau lihat. Nah, tampilan akhirnya akan seperti ini. Kemudian visualisasi data ini sudah jadi, namun apabila kita ingin mengeditnya kembali, masih dapat dilakukan dan datanya akan tersimpan secara otomatis. Cukup sekian penjelasan mengenai pembuatan visualisasi data di Google Data Studio. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.